Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa liqada'i hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah, khususan hajati man hadara fi hadzal majlis liridha'illah wa liwajhillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan membaca, atau tema kita adalah tentang qiraatil Quran, tentang membaca Al-Quran. Sebelum kita membahas itu, seperti yang kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, nanti setiap kali kita memulai ngaji, kita membaca Asmaul Husna. Ini mboten kok ngapalaken diwoco terus mawon sampai melenger suwe-suwe hafal. Lagunya pun semenapa Ustaz Anam. Mungkin lagu keroncong. Kalau awali rumiyin nggih satu kali, terus Bapak Ibu baru menirukan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi' ya Mu'iz ya Mudhil ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqim ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Shahid ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Madin ya Wali ya Habib ya Muhsin ya Mubdi ya Mu'in ya Muhyi ya Mumin ya Hayyu ya Qayyum
ولي يا متعلي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله ya Allah. Sarang-sarang nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi asal barokah asmaul husna. Monggo. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabir ya Basir ya Khafir ya Rafi' ya Mu'iz ya Mudhil ya Sami' ya Bashir ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Shakur ya Alim ya Kabir ya Hafir ya Muqim ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Shahid ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhsin ya Mubdi ya Mu'in ya Muhyi ya Mu'min ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'alli ya Bar ya Tawwab ya Muntaqim ya Afu ya Rauf ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsit ya Jami' ya Ghani ya Mughni ya Mani' ya Dhar ya Nafi' ya Nur ya Hadi ya Badi' ya Baqi ya Waris ya Rashid
Nanti kalau ada acara-acara di rumah-rumah itu, ibu-ibu maupun bapak-bapak diawali dengan Asmaul Husna untuk ngalap barokah dan berwasilah dengan Asmaul Husna. Yang kedua supaya cepat apal. Nggih, wis apal wae enak niku. Wis apal wis ngarep ketok swarga tok wae. Wa man ahsaha dakhalal jannah. Hadis kemarin kita baca, siapa yang ngerekso, siapa yang hafal masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian, hari ini kita akan membahas tentang qiraatil Quran. Di dalam bahasa Arab itu membaca ada dua. Satu qiraah, dua tilawah. Sinten sing saged semerap bedane qiraah kali tilawah? Sing saged bedakaken qiraah kali tilawah. Ya saged sampeyan kula paringi hadiah ngombe niki. Kalau tilawah itu hanya bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tilawah. Tapi kalau qiraah bacaan dan artinya tahu. Jadi iqra, bacalah itu artinya membaca juga secara lisan, membaca juga secara pikiran, dan membaca juga secara hati. Nah, jenengan selama ini termasuk tilawah nopo qiraah? Kalau mboten kali-kali ini ya, kata mau cocok. Biasanya kalau orang awam seperti kita itu masih makom tilawah. Makom tilawah. Walaupun ada sebagian yang tahu artinya. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini kenapa artinya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mosok situ-situ ayat karo. Wal asri artinya apa? Wal asri. Demi waktu, demi masa. Lah membaca Al-Quran ini zikir yang paling utama. Afdhalul dzikri tilawatil Quran. Dan tidak hanya zikir yang paling utama, Al-Quran ini perlu ilmu. Kalau kita astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, cara membacanya pun masih ada ilmu, bukan masalah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Gak ada ilmu, gak ada masalah. Ini perlu ilmu, perlu fokus, perlu seksama. Kemudian ada juga tentang cara membaca Al-Quran. Bagaimana sifat-sifat Al-Quran, bagaimana yang tidak patut bagi orang yang membaca Al-Quran, maka nanti akan disebutkan. Dulu Bapak Ibu, ulama-ulama itu punya kebiasaan yang bermacam-macam dalam kadar waktu mengkhatamkannya. Nanti saya tunjukkan. Sampai tinggal nyontoh. Khatam untuk dibaca sendiri itu yang paling baik khatam berapa hari sekali. Ada yang menamatkan Al-Quran itu sebulan sekali. Syahron kamilah. Berarti satu hari berapa juz Pak? 1 juz. Pun nyontoh niki. Alhamdulillah. Ada yang menamatkan setiap bulan, ada yang setiap 10 malam sekali. 10 malam itu 1 khataman. Berarti 1 bulan 3 khataman. Ada yang menyelesaikan 8 malam sekali. Waduh akeh gitu bocor. Setiap 8 malam khatam. Ada juga yang menghatamkan dalam setiap 6 malam sekali. Setiap malam itu khatam. Berarti 1 hari 5 juz. Ada yang 5 malam sekali. Berarti 6 juz. Ada yang 4 malam sekali. Ini 7 juz. Dan banyak juga yang khatam
dalam setiap 3 malam. 3 malam sekali sedina 10 juz. Niki ya napa? Siap niki terakhir niki. Ramadan benjen niki. Sanggup kira-kira sedina 10 juz. Gak nyambut gawe, Pak. Anasane balik nang nyambut gawe. Tenggene Mekah Madinah niki Bapak Ibu, informasi mawon. Dan sebagian daerah Timur Tengah, sebagian besar itu kerjanya hanya 11 bulan. Yang 1 bulan khusus Ramadan itu benar-benar libur total. Makanya setiap kali dapat gaji 1 bulan itu disisihkan untuk biaya Ramadan. Mereka itu pakai kalendernya Hijriah, Pak. Jadi kenapa Saudi Arabia, kemudian Mesir, Yordan, Qatar, Emirat dan sekitarnya itu semua pakai kalender Hijriah. Liburnya juga hari Jumat. Sesuai dengan Islam. Dulu awal-awal sini itu dulu perusahaan liburnya Jumat. Ini nggak salah, kenapa sekolah wingking ini kembali nggih apa-apa nggih. Dulu liburnya Jumat perusahaan. Jumat eling nggih. Wong lawas eling sing anyar-anyar gak eling. Mau saiki ganti Ahad iso, ganti Minggu. Khadijah itu dulu pertama kali itu liburnya Jumat. Akhirnya diprotes wali murid. Wali murid itu komplain. Yang lain libur Minggu kok ini Jumat sendiri. Yang lain bisa rekreasi kok. Aduh, kalah suara. Jadi barang apik nih suarane kalah nggih. Nggih kalah, Pak. Suara niku penting anjane. Suara niku penting. Nah, mereka Ramadan itu tidak kerja, Bapak. Tidak kerja. Jadi 1 bulan mulai awal sampai akhir Ramadan itu teng masjid seluruhnya pindah di masjid. Nang omah niku mek adus balik nang masjid. Jadi masjid itu full. Nah, saya bermimpi kebiasaan ini ada di Indonesia. 11 bulan kita itu ngoyo nyambut gawe, disisihkan sedikit penghasilan, ditabung untuk biaya 1 bulan Ramadan. Jadi gak ada alasan. Ya napa, Pak? 1 hari 10 juz. Nggih, 3 hari khatam. Wis pokoknya sak mampune lah di masjid. Jadi pindah berbondong-bondong ke masjid. Sebagian ada bawa tenda di halaman-halaman masjid. Gak gelem turun nang ngene omah. Jadi full ibadah. Itu benar-benar suasana Ramadan itu nampak sekali, Bapak. Syiar Islam itu nampak, Masya Allah. Masya Allah. Nggak ada alasan lagi nyambut gawe untuk niati prei. Bojone dikandani, Dik, engko aku pokoknya saluran poso gak nyambut gawe ya. Lah klambiku Mas, engko riya ya apa? Mesti ngono. Lah engko blonjo-blonjo tuku blek-blekan ya apa? Tuku jajan ya apa? Beres ya apa? Kadhe riya. Beres niku wis tak tukokno kabeh. Wis tak sisano dhuwit kabeh. Itu namanya progres, Bapak Ibu. Ya kecuali kalau kita menganggap Ramadan itu biasa, karena apa-apa, bukan bulan yang mulia, ya monggo. Mulia tidaknya Ramadan tergantung bagaimana kita membangunnya. Bahkan ada orang yang mengkhatamkan dalam sehari semalam itu 2 kali. Itu banyak dulu ulama-ulama sehari itu khatam 2 kali. Niki sing dimaksud khatam niki diwaca dhewe lho, Pak. Sanes diwaca bareng-bareng. Kala niku nate yai khataman niku sedina ping kali. Awan niku kali tiyang 3 dosa maca sak jusan. Ya gak khataman jenenge iku. Maca sak jusan. Sing dimaksud khatam niki diwaca dhewe. Jadi subuh sampai Utsman bin Affan itu kalau Ramadan, Bapak Ibu, ada keterangannya. Itu sehari khatam 2 kali. Jadi subuh sampai buka sak khatama, mari tarawih sampai sahur sak khatama. Ya Allah, ya napa semangat Pak ngoten niku. Kira-kira sanggup napa mboten? Ya apa carane kayak semangat ngoten niku. Dibisi ya, kon gelem ngatamno Quran sedina ping 2 tak kei dhuwit 50 juta gelem. Wis lungguh terus. Ana kancane ngejak, ayo rek mlaku-mlaku gak usah.
Kurang mari khataman iki. Wah gaya. 50 juta rek. Karena di dalam hati kita itu masih penuh dengan kecintaan terhadap uang, maka motivasinya tetap uang. Coba kalau kita itu motivasinya surga atau motivasinya itu ridhonya Allah, beda caranya. Bapak-bapak mungkin akan tidak percaya dengan keterangan ini. Ada orang yang menghatamkan dalam sehari semalam 8 kali khatam. Mosok sing ngarang iki bojo. Ya napa modele Pak ya? Ya kira. Saya kapan memantau orang yang menghatamkan tercepat itu ada yang menghatamkan selama 2 jam. 1 kali khataman itu 2 jam. Tercepat. Mboyo opo itu. Ada ulama dari Syria itu pernah menghatamkan 1 khataman 2 jam. Kalau 8 khataman butuh 16 jam. Atau ada yang berpendapat bahwa mereka ini secara waktu kasat mata itu pendek, tapi dalam waktu yang hakikinya mereka panjang. Nanti ada ulama yang menghatamkan antara maghrib sampai isya itu 1 khataman. Maghrib sampai isya khataman. Dan awal-awalnya mboten sakit nalar Bapak. Ketika ditanya, kok bisa Bapak menghatamkan antara maghrib sampai isya itu 1 khataman? Dia mengatakan, saya merasakan itu sehari semalam. Jadi waktu antara maghrib sampai isya itu seperti sehari semalam. Nah apa maksudnya? Orang ini diberikan barokah waktu sama Allah. Nek wis dibangi barokah ngoten niku wis gak iso ngitung Bapak Ibu. Iso kabeh sampe jenenge barokah. Nah, di antaranya adalah Ibnul Khatib As-Sufi. Ia adalah pengkhatam terbanyak yang sampai kepada kami dalam waktu sehari semalam. Dalam sanad yang sahih, Ibnu Abu Dawud meriwayatkan bahwa Mujahid menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan antara maghrib dan isya. Nah ini yang saya ceritakan tadi. Namanya siapa Pak? Mujahid. Sedang mereka yang menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat tidaklah terhitung banyaknya. Masya Allah Bapak. Ya oh buat ini wong-wong ini. Sarakaat itu khatam. Akhirnya ditiru sama jamaah hijrah. Allahu Akbar margono waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Allah ping 3. Ngomongin khatamna Quran. Kan katanya 1 bacaan Al-Ikhlas itu sepertiga Quran. Kalau 3 kali khatam Al-Quran. Niku fadilah ya Pak, tapi nggih mboten khatam jenenge. Mane bala-bala yang penting tiang niku maca kul hakul huwai. Ya karena salah paham dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi. Jadi sak rakaat 1 khataman. Di antaranya yang membaca seperti itu adalah siapa? Utsman ibnu Affan. Utsman itu sak rakaat khatam Quran. Ini cara sakniki napa niku Pak? Tiang sakti mandraguna Pak. Yang kedua Tamim Ad-Dari, itu yang menghatamkan 1 rakaat. Dan juga Sa'id bin Jubair. Semua itu berbeda menurut keadaannya. Tapi segolongan umat terdahulu tidak menyukai menghatamkan Al-Quran dalam sehari semalam. Dalil atas hal itu adalah hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih di dalam kitab Sunan Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, la yafqahu man qara'al Qur'ana fi aqalli min 3. Tidaklah bisa mengerti orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari.
Jadi tidak boleh kurang dari tiga hari. Itu dulu Amr kan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sebaiknya saya menghatamkan Quran? Kata Nabi, hatamkan Quran sebulan sekali. Kalau jawaban Nabi itu yang pertama, berarti yang paling bagus ini Pak, sebulan sekali. Jadi one day one juz itu adalah amaliyah deres Quran yang terbaik. Karena jawaban Nabi itu yang pertama itu. Nah Abdullah bin Amr sik kurang Pak, protes. Nabi kalau sebulan sekali kecil Nabi. Pasti jawabannya jamaah ahli jalalan. Tambahkan lagi, hatamkan Al-Quran sebulan 2 kali. Berarti 1 hari 2 juz. Wah Nabi enteng banget. Hatamkan Al-Quran sebulan 3 kali. Wah kirang Nabi, hatamkan Al-Quran seminggu sekali. Wah kurang Nabi, hatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Dan jangan bertanya lagi, cukup 3 hari sekali. Akhirnya muncul la yafqahu man qara al-Quran fi aqal min 3. Tidaklah baik orang yang menghatamkan Al-Quran itu kurang dari 3 hari. Itu asbab al-wurud hadis. Abdullah Amr bin As disuruh saulan, nawar lagi sampai hatam 3 hari sekali. Terus Nabi dawuh, lakukan amalan itu bisa di waktu muda, bisa di waktu tua. Awakmu saiki sik enom, iso ngatamno Quran. Kira-kira nggone tuwa iku iso enggak ngatamno Quran? Karena fisiknya sudah berkurang. Bahwa amal yang baik itu adalah istiqomah walaupun sedikit. Maksudnya waktu muda bisa melakukan, nanti tua juga bisa melakukan. Itu sing paling apik. Dari hadis ini Bapak Ibu, jenengan milih sing pundi? Hatam sebulan sekali, sebulan 2 kali, seminggu sekali, 3 hari sekali, terakhir setahun sekali. Karena pilihannya. Ya Allah. Jadi mahabbah para sahabat dengan Quran itu menjadikan mereka semangat. Nah terus apakah ulama-ulama yang menghatamkan tadi itu salah Pak? Saya mengambil jalan tengah. Khusus Ramadan, los sehari hatam sekali monggo. Tapi di luar Ramadan paling boten 3 hari sekali. Karena Ramadan ini syahrul Quran. Dan tidak ada amalan selain puasa yang paling mulia dalam bulan suci Ramadan kecuali membaca Al-Quran. Maaf Bapak Ibu, dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, para sahabat niku termasuk para tabi'in generasi setelahnya sahabat, nek pun Ramadan gak gelem ngaji fikih Pak, gak gelem ngaji hadis, kitab fikihnya ditutup, kitab hadisnya ditutup, kitab sirahnya ditutup, bahkan bukan ditutup, dilebono peti, digembok. Yang dibuka adalah Al-Quran. Kalau di luar Ramadan ngaji hadis, ngaji fikih, ngaji sejarah, ngaji macam-macam. Ketika Ramadan semua ditutup, Al-Quran yang dibaca. Bapak Ibu kudu niru. Semuanya ditutup. Apa nih ditutup kata dibukanya? Ini hadisnya kata dibuka, fikih ini kata dibuka. Ate ditutup ya apa Pak? Nggih Ustaz, kula nggih pokoke Ramadan kula buka niki mong. Qur'ane tok mawon. Liyane kula tutup pun. Ana apa ditutup gak tahu ngajian. Itu adalah memuliakan Al-Qur'an. Jadi selama 1 bulan Bapak Ibu panjenengan isi niku poso maca Qur'an, poso maca Qur'an. Kalau itu tahajud, Al-Qur'annya dibaca di dalam sholat. Dan tidak ada ibadah yang melebihi kemuliaan 2 ibadah itu di bulan suci Ramadan. Kaluan poso niku wajib Bapak. Nanti saya nganggur maca Quran, ngantuk turu, tangi maca Quran maneh. Terus turu maneh maca Quran maneh ngoten niku. Nek bengi pun melekan malam 21 sampai terakhir gak turu blas. Maca Quran tok Bapak. Wis gak usah zikir liyan-liyane, maca Quran tok.
Kula nggih nglampahi ngoten Yai, maca Quran tilem. Wonten niku maca Quran maneh tilem. Maca Quran saayat turu 2 jam. Saayat sawangane kaya sahabat ya. Adapun waktu permulaan dalam penghataman ini terserah kepada pilihan pembaca. Andai kata ada yang menghatamkan dalam seminggu sekali, maka Utsman bin Affan memulai pada malam Jumat dan menghatamkannya pada malam Kamis. Jadi begini Bapak Ibu, kula niki milih Jumat, hatame Sabtu. Niki sing paling apik sing dijenengi fami bisyaukin. Fami niku artinya mulutku, bisyaukin niku rindu. Mulutku yang rindu dengan membaca Quran. Kalau panjenengan mengamalkan ini top. Hari Jumat dimulai mengawali surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Jumat. Zaman eling-eling nggih. Sing nggawa pulpen sama tulis. Nek nggawa pulpen nggih eling-eling mawon. Tapi sing nggawa pulpen itu jelas lali, jelas. Aku satu koma, teko pelirate masjid iki lho. Apa ya mau ya? Dina Jumat Fatihah sampai An-Nisa. Dinten Sabtu diterusaken Al-Maidah sampai At-Taubah. Sabtu. Dinten Ahad Yunus sampai An-Nahl. Dinten Senin Al-Isra sampai Al-Furqan. Dinten Selasa Asy-Syu'ara sampai surat Yasin. Dinten Rebu surat As-Saffat sampai surat Al-Hujurat. Dinten Khamis surat Qaf sampai akhir surat An-Nas, ditutup doa hatam Quran sempurna. Ayo, aku bedek mesti kalau sing ngiling itu. Wis ya apa. Tapi ana rekamane. Kula baleni dinten Jumat dimulai surah Al-Fatihah sampai surah An-Nisa. Dinten Sabtu dimulai dugi surat Al-Maidah ngantos surat At-Taubah. Dinten Ahad dimulai surat Yunus ngantos surat An-Nahl. Dinten Senin dimulai surat Al-Isra ngantos surat Al-Furqan. Dinten Selasa dimulai surat Asy-Syu'ara sampai surat Yasin. Dinten Rebu surat Saffat sampai dengan surat Al-Hujurat. Dinten Khamis malam Jumat surat Qaf sampai dengan surat An-Nas. Kalimat ini dikumpulkan dengan fami bisyaukin, fa Fatihah, mim Maidah. Nggih. Terus napa niku? Manten Maidah bisyaukin ba Bani Israil surat Al-Isra. Bi syau syau shin syu'ara. Terus syau waw was-saffati saffa. Kin qaf. Jadi dimulai Fatihah, Maidah, Bani Israil, Syu'ara, Saffat, Qaf. Fami bisyaukin, mulutku dengan kerinduanku untuk membaca Al-Qur'an. Understand? Jawabnya gak semangat belas. Bapak Ibu, tidak ada orang yang paling beruntung ketika mulutnya rindu dengan Al-Quran. Suatu ketika Hasan Al-Basri itu didatangi seorang yang mengatakan, wahai imam, saya ini terus terang saja itu ahli maksiat saya. Saya memang agamanya Islam dan saya ini ahli maksiat. Terus, tapi kok saya hidupnya kok baik-baik saja. Baik-baik saja maksudnya, nggih kalau nyambut gawe nggih lancar, duwe tuku ya laris. Padahal kalau niki nakal. Terus ditakoni kali imam, sampean tahu maca Quran mboten? Nah niki sing mboten hati. Belas mboten hati. Dia mengatakan katanya orang yang maksiat itu nanti akan diazab oleh Allah, hidupnya tidak barokah. Hidupnya diazab sama Allah. Kula kok aman mawon, kula nggih gendaan terus. Semerap gendaan. Tapi nggih kula niki aman mawon nek diazab kali Allah. Terus takoni kali imam, sampean tahu maca Quran? Mboten nate. Pisan-pisan gak tahu, belas mboten nate.
yaitu azab Allah. Salah satu azab Allah kepada orang yaitu Al-Quran tidak mau dia baca. Jadi panjenengan itu hati-hati Bapak Ibu. Kalau tidak pernah baca Quran dalam sehari, itu jangan-jangan azab Allah. Quran sing koyok ngono mulyane, Quran sing koyok ngono barokah sampai gak gelem sampean maca. Ditolaknya hati kita untuk membaca Al-Quran ini adalah bagian dari azab Allah. Nabi SAW dawuh, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innallaha la yu'adzibu qalban wa al-Quran. Karena Allah tidak mungkin mengazab orang yang hatinya ada Al-Quran. Kalau ingatan hadis ya dari Abu Musa al-Asy'ari, man syaghalahu bil Quran, siapa orang yang menyibukkan hari-harinya dengan baca Quran, wa dzikri, dan menyibukkan untuk mengingat kepadaku, aqtaituhu, aku akan memberikan kepada dia afdhala ma su'ilas sa'ili, sebaik-baik permintaan dari orang yang minta. Ulama-ulama hadis mengatakan as-sa'ilin ini adalah minal anbiya wal mursalin. Sapa wong sing sibuk maca Quran, sibuk zikir, maka dia akan diberi oleh Allah sebaik-baik permintaan para nabi dan rasul. Nek nabi ambek rasul tahun njaluk teng Allah perkara napa mawon, luwih apik wong sing nyibukno Quran zikir nang ngene Allah. Hari-hari biasanya kan apik, apa maneh Ramadan besok. Pokoknya besok harus ada progres Bapak Ibu. Wis corona hilang wis. Omikron, Abakron hilang. Beres. Tadi kemarin saya ketemu dengan kawan saya dari India. Orang Indonesia tapi orang India, Pak. Mungkin ada yang kenal Pak Taslim ya. Dia punya toko yang di itu toko-toko Arab itu. Dia dari keliling sedunia ini keliling ke Eropa, ke Amerika. Jadi saya heran di Indonesia ini, wabil khusus di Surabaya. Yang lain tidak ada maskeran sudah. Kita malah dinaikkan level 4. Terus ini yang menzakikan setiap hari dulu waktu corona kan kunut nazilah terus ya. Iya Pak. Nah, terus ini kok masih ada, kok belum selesai? Sebenarnya sudah selesai. Kita sendiri yang tidak mau selesai. Ini sudah selesai Bapak Ibu. Kita sendiri yang tidak mau selesai. Makanya sekarang ya sudah, yang penting kalau ini roto gak enak awak nang omah, sehat nang masjid, semuanya berjalan seperti biasa. Ini yang terjadi. Maka Ramadan besok benar-benar progres Bapak Ibu. Dan progres yang pertama itu progres dengan membaca Quran. Syukur-syukur untuk nambah hafalan. Wis pokoknya saulan peti kita aku tak ngapal lo Quran. Alhamdulillah. Mari riyo. Ya apa Mbak? Wis ngapal lo Quran. Wis. Oleh pirang juz? Oleh 3 surat Awai. Ya kulhu. Kul a'udzu birabbil falaq. Mosok saulan itu 3 surat ya Allah. Jare malaikat ya Allah. Ya apa sih Bu kon iku. Malu kita kepada Allah. Jadi tidak mungkin Allah mengazab hatinya ada. Tadi malam saya berdialog tentang fadilah surat Tabarok. Yang ada hadis dari Abdullah bin Abbas bahwa orang yang kulino membaca Tabarok di malam hari menjelang tidur itu nanti akan bebas pertanyaan kubur. Lah bebas pertanyaan kubur otomatis bebas siksa kubur. Weh coba kalau tak maca ae katene turu Tabarok. Ternyata diteliti lagi sing dimaksud iku apal Tabarok. Apal Tabarok terus diwaca ape turu. Gak sekedar maca tok. Karena hadisnya apa? Ketika ditanya Mungkar dan Nakir dalam riwayat itu, Tabarok ini ngomong, kamu jangan mengazab orang ini, kamu jangan bertanya orang ini, karena di dalam tubuhnya itu ada aku. Di dalam hatinya itu ada aku. Kalau di dalam tubuh dan hatinya ada aku, itu artinya meresap. Dan tidak ada bacaan yang paling meresap kecuali bacaan orang yang hafal Tabarok. Jadi panjenengan Bapak Ibu umpamane kepengin ngapalno sing fadilahe gede, dhisikna Tabarok kae wis. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca setiap mau tidur.
Aman sampean. Mungkar nakir ape takon didang-dangi ape tabarok. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa ayat itu memang fadilahnya tidak cukup dibaca tapi harus dihafal. Adapun Al-Kahfi itu yang wajib dihafal itu hanya 1 sampai 10 ayat saja. Nek liyan-liyane diwaca dina Jumat cukup. Niku macam-macam. Lah wong niku Bapak Ibu kudu enten niatan, mboten niatan mboten saged ngapalaken. Jadi satu hari harus hafal sekian ayat, sekian ayat, sekian ayat. Kalau kok wangel ya ngapalaken itu balak-balik lali. Sebab memori sampai wis ebek. Adik-adik virus memori ini. Muga handphone itu sampean moto cret-cret tapi dilebokno ana keterangan maaf memori penuh. Buang sampah-sampah dalam HP. Jadi koyo akeh sampah pengen utek nggih Bapak Ibu. Sing biyen-biyen niku lho nggih. Sing seneng mangan riba barang niku, sing nom-noman sing gendaan barang niku. Diilangi kabeh. Sak niki mboten dicampur memori ini. Oh gayahe maca Quran, handphone dibuka aplikasi Al-Qur'an. Dilungkas ditutup, buka aplikasi liyane. Ana sponsor sepeda motor. Sing didelok mboten sepeda motore. Sing nyantol nang sepeda motor, Pak. Arep wedok wayu gawe kathok sakmene. Waduh, mau apike rek, apike jarine. Koncone, apa Cak? Sepeda motor ya apik enggak? Arep wedok iki lho. Imam Syafi'i niku terkenal IQ-nya itu di atas rata-rata. Tapi mengalami kesulitan dalam menghafal. Imam Syafi'i niku Bapak Ibu. Wong sing gak tahu maksiat, ket umur 9 hafal Quran, umur pinten 12 niku hafal Muwatta Imam Ahmad. Terus dia hafal lebih dari 300.000 hadis. Niku sik sambatan bahwa hafalanku jelek. Imam Syafi'i Bapak Ibu 300.000 hadis. Kitab Muwatta niku hafal. Muwatta niku nek dijajar sak lemari. Apa? Sak rawi-rawine apa? Terus hafal Quran niku umur 9. Niku sik sambatan. Kok aku lalian ya? Lah, awak dhewe niki ana apa? Gak tahu sambatan. Ya gak tahu ngapalno aja. Sing gak tahu ngapalno gak tahu ngrasakno ya napa? Ngapal akhirnya sambatan teng ngene gurune sing sewake niki. Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku sambat kepada guruku Waqi' tentang jeleknya hafalan dan aku diberitahu untuk meninggalkan maksiat. Fa akhbarani bi annal ilma nur dan memberitahu kepadaku kalau ilmu adalah cahaya wa nurullah la yuhda li'asi dan cahaya Allah tidak mungkin diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Yang terakhir Bapak Ibu, silakan mau memilih hari Jumat mau nek kula milih Jumat. Jadi malam Jumat itu pas khatam, pas donga khatam Quran. Niki berlaku untuk hafid maupun yang tidak hafid, silakan. Niki paling apik jenenge fami bisyauqin. Paling bagus mana bacaan Quran siang atau malam? Yang jelas Allah menyiapkan siang untuk bekerja dan malam untuk beribadah, untuk istirahat. Saapi-api wiritan niku dalu Bapak Ibu. Tapi awan nggih sae. Makanya Isra Mi'raj niku dalu. Ngadep Allah niku sing apik niku dalu. Ndonga teng Allah sing apik niku dalu. Nek jenengan istiqomah tenggene kitab At-Tibyaan dijelaskan sebaik-baik deres Quran itu ya sepertiga malam terakhir di dalam sholat. Ini mboten hafal ya napa yai? Nggih betul Quran. Sing alit iki lho, sing jus-jusan iki lho. Dicekel ngaten, Pak. Pun sing gowedhe ngoten niku nggih sampean ambur sampean. Nyekel niku. Cekel ngaten iki. Sing pojokan. Dadi rakaat awal sing kanan, rakaat kedua sing kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Nanti kalau rukuk dipegang Qur'annya. Sami Allah dipegang. Kalau sujud ditaruh di samping plek. Nanti kalau bangkit lagi diambil lagi.
Boleh. Itu dinisbah kepada peristiwa Rasulullah ketika menggendong Sayyidina Hasan. Dalam sholat Rasulullah pernah gendong, Allahu Akbar, rukuk masih digendong, sampai Allah masih digendong, sujudnya Hasan ditaruh. Jadi cekal terus ya, kecepit Pak. Nanti bangkitnya lagi kemudian. Makanya ada peristiwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sujud ditaruh Pak, jeneng arek cilik, munggah nang gegere Nabi, plek ngeten tulinan nang mriki. Nabi gak tangi-tangi, suwe gak tangi-tangi. Sahabat itu bingung. Enten sing dablek sahabat itu. Ana sing tangi. Lho, durung balik maneh. Akhirnya mereka bertanya-tanya, "Ya Rasulullah, hari ini sujudnya kok lama, tidak seperti biasanya. Apa ada wahyu turun di waktu sujud?" Nabi mengatakan, "Tidak ada. Nggak ada wahyu." Lah kok suwe Nabi? Cucu saya itu bermain-main di punggung saya. Nanti kalau saya cepat bangkit, dia jatuh dan dia kehilangan kesenangannya. Nabi niku salat sik mikir putu. Makanya salah nih ngomong terjemahan salat khusyuk itu kalau mikir salah. Luwe khusyuk ndi kita dengan Rasulullah. Rasulullah sik mikir putunya. Makanya saya ini diam aja. Jadi tulinan nanggone geger. Makanya arek cilik-cilik ini harus diarahkan ke masjid Bapak. Gak apa-apa rame wajan arek cilik. Sing rame gak oleh sing gerang-gerang ngene. Wah ya. Biyen sadurunge pandemi enten buka napa niku gawe buka bersama. Bungkusan-bungkusan akeh teng ngarep. Imam ket salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Grutuk rebutan bungkusan. Gak apa-apa. Timbang karo sing nang masjid. Ono sing arane mboten niku pancene arek cilik-cilik niku yai, arek cilik jare sapa sing gerang yang melok. Malah njupuk loro sing gerang. Gayae sing disalahno arek cilik-cilik. Arek cilik rame nang masjid iku wajar. Ya diarahkan gitu aja. Sing gak wajar niku sing gerang rame. Bapak Ibu mekaten keterangan mengenai fadilah Al-Qur'an. Nanti akan kita lanjutkan juga masih dengan fadilah Al-Qur'an, tata cara menghatamkan Al-Qur'an, kemudian disuruh untuk menjaga hafalan Al-Qur'an. Sedaya mangke disebut dengan kitab menika insyaallah. Mugi-mugi dadosaken ilmu ingkang manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya dzal jalali wal ikram. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqih wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.